Perkenalkan, saya Siti Fitriana, guru kelas 2 MIYP Banjaran, Karangasem, Palian, Gunung Kidul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 2023 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan uji praktek kinerja, yaitu pembelajaran luring di MIYP Banjaran. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 2 dengan materi puisi. Berikut video pembelajarannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Biasa kan ya? Semangat Semangat ngapain? belajar. Sebelum belajar dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo, siapa tadi yang datang pertama lebih awal? Silahkan mimpin berdoa. Siapa? Ya, Mas Fabian, silahkan dipimpin berdoa. Oke, terima kasih semuanya anak-anak sudah berdoa di musuh. Semoga pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Sekarang saya absen dulu, nanti yang saya panggil silakan yang hadir dan angkat tangan ya. Yang pertama yaitu Ainaya Anindya Putri, Alia Senja Pertiwi, yang hadir. Alika Nindya Rahmadani, hadir. Askia Senandungan Cita, Yudis Ega Pentaman, Destia Nur Rahmat, Desiana Nova Ekawati, Jilan Gati Afriandi, Farid Jilan Pratama, Fauzan Narsa Pratama, Jibran Kauzi Fasih, Kalista Ismawati, Pratama Akmal El Azam, Rafiq Ardiansyah Putra, Eva Dira Mandani, Yulfa Dwi Rahman. Oke, terima kasih atas semua. Berarti alhamdulillah sehat semua. Oke, sekarang guru matanya kemarin kita sudah belajar tentang apa? Karya sastra. Salah satu contohnya yaitu tentang puisi. Ya, sebelum menjelaskan nanti tujuan pembelajaran tentang puisi, sekarang kita membiasakan dulu tadarus Al-Quran sebelum mulai pembelajaran dengan membaca surat
surat Al-Kafirun bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Terima kasih semua. Semoga dengan terus Al-Quran, anak-anak bisa semakin lancar membaca Al-Quran. Nah, sekarang kan kita belajar tentang kurikulum merdeka. Ayo, siapa yang masih ingat kelima itu apa? Projek Penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. tepuk kelima. Projek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, bernalar kritis. Oke, sekarang belajar tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan mengenal puisi. Yang pertama, apakah arti puisi itu? Terus yang kedua tentang ciri-ciri puisi. Terus yang ketiga yaitu bagian-bagian puisi. Yang keempat, jenis-jenis puisi berdasarkan tema. Nanti dari jenis-jenis puisi berdasar tema itu kita akan membahas salah satu contoh puisi, yaitu berdasarkan tema tentang alam, ya. Tapi sebelum ke materi, uraian materi, itu ada pertanyaan ya. Mengapa kalian harus banyak membaca dari buku, dari televisi, dari HP, dan dari sumber belajar lainnya? Kenapa? Biar kita menambah wawasan. Iya, karena menambah ilmu juga. Sekarang mau tanya lagi, apakah kalian suka puisi? Mengapa? Karena bahasanya indah. Dengan berpuisi kita bisa tampil percaya diri. Oke. Nanti itu akan menjelaskan, kita akan menayangkan video tentang mengenai puisi, arti puisi. Tapi sebelumnya kita tetap konsentrasi biar anak-anak nanti lebih fokus bisa memahami penjelasan yang ada di video ya. Tetap konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Terima kasih, temukan nafasnya semua. Boleh silakan sudah. Kalian semuanya tetap sehat ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini? Hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar mengenal puisi. Nah, sebelum kita memulai, kira-kira siapa yang tahu apakah yang dimaksud dengan puisi itu? Puisi adalah jenis karya sastra atau seni tulis
yang disusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Jadi, setiap kata-kata yang indah yang terdapat di dalam puisi mempunyai makna tertentu. Nah, kira-kira bagaimana ciri-ciri puisi itu? Yang pertama, yaitu barisnya pendek-pendek. Dan yang kedua, yaitu susunannya berbait-bait. Nah, kita bisa melihat dari contoh puisi ini. Nah, dari contoh puisi ini kita bisa melihat bahwa ternyata puisi itu satu baris itu hanya terdiri dari beberapa kata dan dia berbentuk bait. Nah, puisi berbeda dengan yang bukan puisi. Nah, yang bukan puisi ciri-cirinya seperti apa? Barisnya berbentuk kalimat, kemudian susunannya berbentuk paragraf. Nah, ini adalah contoh cerita yang bukan puisi. Ya, jadi cerita itu bukan puisi. Nah, jadi dalam cerita ini dia berbentuk satu kalimat dan dia terdiri dari beberapa paragraf. Itulah yang membedakan antara puisi dan bukan puisi. Nah, kemudian jenis-jenis puisi terdiri dari beberapa jenis berdasarkan temanya. Oke, nah yang pertama ada puisi tentang alam, kemudian ada puisi tentang hewan, puisi tentang Tuhan, puisi tentang sahabat, dan juga puisi tentang keluarga. Oke, nah sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini mengenai puisi. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar contoh-contoh puisi berdasarkan tema yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi. Oke, dari tayangan video tadi, sekarang kita untuk lebih jelasnya, biar yang belum bisa membaca tambah pintar membacanya. Sekarang kita ulang satu persatu. Yang pertama tadi tentang puisi. Puisi adalah karya sastra tertulis yang tersusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Coba kita ulang, dibaca bersama-sama, nggak usah balapan, yang kompak, biar yang belum bisa membaca tidak ketinggalan. 1, 2, 3. Puisi adalah karya sastra tertulis dan tersusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Terima kasih. Kalau membaca itu jangan hanya sekedar membaca ya, secara pelan-pelan, tapi kita sambil memahami agar kita tahu maksud apa yang kita baca. Terus yang kedua yaitu tentang apa? Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi tadi apa saja? Susunannya berbait. Kalau ciri yang bukan puisi apa? Panjang. Barisnya berbentuk kalimat dan susunannya berbentuk paragraf. Nah, sekarang itu adalah contoh puisi ya. Di samping itu ada gambar apa? Desa atau alam atau pemandangan ya. Dari contoh puisi tersebut ada berapa baris? 8. Berapa? 8. Terdiri dari berapa bait? 2. Ya, 2. Betul. Terus ini ada gambar apa? Singa. Singa. Ini adalah contoh puisi atau bukan? Gambar bukan. Kenapa? Karena kalimatnya berbentuk paragraf atau kalimat. Bagian-bagian
nggak usah tergesa-gesa biar kompak. Ayo kita baca bersama-sama dari judulnya langsung ke intinya ya. 1, 2, 3. Desaku, desaku yang kucinta, pujaan hatiku, Semangat. tempat ayah dan bunda, dan nenek moyangku. Tak mudah lupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang damai. Oke, kita bisa baca bareng-bareng. Diharapkan nanti ada salah satu anak-anak yang bisa mewakili membaca di depan ya. Tadi selain ini judul desaku, selain dibuat puisi juga bisa dinyanyikan ya. Lagu desaku kita nyanyikan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah lupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang damai. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan tadi sudah bagian musik tentang. Terus sekarang yang keempat yaitu tentang unsur batin puisi. Apa saja unsur batin puisi? Tema, nada, pasat terus nama. Terus yang terakhir itu tentang jenis-jenis puisi. Dari jenis puisi itu tadi kita nanti akan belajar puisi tentang contohnya ya, langsung ke contohnya. Sekarang apa saja jenis-jenis puisi berdasarkan temanya? Satu, puisi tentang alam, tentang hewan, terus sahabat, terus tentang Tuhan, terus puisi tentang keluarga. Kita akan belajar salah satu contoh puisi. Kalian simak, nanti ada video membaca puisi. Disimak ya, contoh membaca puisi. Desaku, ciptaan Elvin. Desaku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah lupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang damai. Nah, itu tadi contoh puisi yang membaca puisi tadi bagus ya. Bagus ya. Judul puisi tadi ya di video itu judulnya apa? Desaku. Terus itu termasuk jenis puisi tentang alam. Tentang apa? Alam. Siapa yang menciptakan puisi judul Desaku tadi? Terus saya mau pesan apakah yang terdapat dalam judul puisi Desaku? Pesannya apa? Merawat dan menjaga lingkungan.
khusus kelompok. Nanti yang sudah bisa ngajari temennya yang belum bisa ya, silakan sambil dipersiapkan pensil dan alat tulisnya dan dikerjakan secara berkas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan dengan cara berdiskusi. Ya. Temennya yang belum bisa silakan diajari ya. Jawab dari nomor 1 tentang unsur arti puisi, ciri-ciri puisi ya. Terus ini ya, kalau susah nggak bisa nomor 2 silakan nomor 3 dulu pelajarannya ya. Silakan masa yang nggak bisa nanya temannya, tanyakan sama temannya. Oke, sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Ada kesulitan? Sekarang saya minta perwakilan dari kelompoknya kelompok 3 ya, silahkan dibaca hasil presentasinya. Silahkan Mbak Nara. Di sini saja Mbak Nara. Nanti kita bahas lagi. Berdiri. Dari nomor 1. Keras. Biar punya benar. 1. Introduksi dalam tema ngajar rasa amanah. 2. Yang lainnya mendengarkan ya. 1.
ada pertanyaan dari Mas Dilan. Bagaimana caranya agar anak-anak supaya terampil membaca dengan lancar ya? Dengarkan ya. Supaya kalian pintar membaca yaitu kita harus banyak belajar. Entah itu membaca dari buku, dari majalah, dari televisi, dari HP. Jadi anak-anak jangan bosan untuk belajar membaca ya. Karena membaca itu sangat penting. Bagaimana kalau kita tidak bisa membaca? Malu nggak? Malu ya. Oke, terima kasih semuanya sudah jelas ya pembelajaran hari ini. Saya mau tanya, gimana pembelajaran hari ini ya kasih? Bisa? Kasih? Senang? Terima kasih. Dan kita nanti di lain waktu minggu depan kita akan melanjutkan tentang puisi tentang bisa mungkin tentang sahabat, tentang Tuhan, tentang keluarga. Kita lanjutkan di lain hari ya. Sekarang selesai belajar, ayo kita pulang. Kepada guru kita ucapkan selamat siang. Sampai ketemu. Silakan kita pulang dibimbing berdoa sama ketua kelas. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang silakan dari kelompok sendiri. Sekarang yang kelompok sendiri.